seluruh kebaikan yang ada sudah dijelaskan dengan gamblang di dalam syariat Islam. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali di dalam agama Islam itu sudah diperingatkan keburukan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid. Kemudian Syekh mengatakan, dan kebaikan yang paling afdal di dalam agama Islam ini adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardahu, dan seluruh amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwanu fiddin rahimakumullah, syariat Islam merupakan syariat yang sempurna. Seluruh kebaikan yang ada dijelaskan di dalam syariat Islam, dan tidak ada kebaikan yang paling agung di muka bumi ini kecuali tauhid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seseorang mengakui ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian kebaikan yang paling agung itu adalah tauhid? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan para mufasir mengatakan wa makna ya'budun yuwahidun. Dan makna ya'budun adalah yuwahidun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan kebaikan yang paling agung. Kalau ada orang yang berbuat baik sebesar apapun namun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang orang tersebut tidak dianggap melakukan kebaikan. Ya, dalam masalah ukhrawi. Jadi tauhid ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kuncinya keselamatan akhirat. Jadi kalau kita pingin selamat dunia, kita pingin selamat akhirat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Lahir manusia di muka bumi ini dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seorang lahir di dunia ini dalam kondisi tauhid. Ketika kita berkumpul di alam ruh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ditanya kita satu-satu roh kita. Kemudian kita mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Maka ketika manusia lahir di muka bumi ini dalam kondisi fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini lahir dalam kondisi fitrah, lahir dalam kondisi Islam, lahir dalam kondisi mukmin. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang tersebut menjadi Yahudi, au yunassironihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi seorang Majusi.
Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita senantiasa berada di atas fitrah tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian Allah memberikan rizki kepada kita, dan tidak ada tujuan lain ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang melenceng dari tauhid ini, berarti apa? Orang tersebut sudah keluar dari fitrah yang benar. Maka tidak ada kedurhakaan yang lebih besar daripada apa? Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini disebutkan oleh mu'alif, wa syarrul ladzi haddaraha minhu asyirku, dan keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bahu. Jadi kalau kebaikan yang paling besar itu adalah mentauhidkan Allah dan amal-amal yang dicintai Allah, sedangkan keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Yang kedua, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah itu ketika menggoda manusia, pertama kali yang dilakukan oleh iblis, syaitan dan bala tentaranya, bagaimana seseorang keluar dari fitrah tauhid ini. Maka ada kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, maka kemudian apa? Di dalam Al-Kabair itu ditulis dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian ada kitab menarik, judulnya Talbis Iblis. Talbis Iblis ini bagaimana cara iblis menggoda manusia agar menjadi sesat. Dan pertama kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh iblis, bagaimana manusia melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan. Kenapa? Ya karena kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik kezaliman yang paling besar? Bagaimana tidak? Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah memberikan kehidupan bagi kita, kemudian apa? Kita menolak Allah sebagai Tuhan kita. Kalau ada seorang bapak, ya, suami istri, Bapak Ibu yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki seorang anak. Dari lahir anaknya itu disayang luar biasa, dimanja, dirawat, ya, dikasih makan, disusuin, ya, ibunya kalau mau melahirkan nyawa menjadi taruhannya. Bapaknya kerja keras, ya, banting tulang untuk menghidupi anak tersebut. Dididiknya anak tersebut, disekolahkan, dibiayai, dirawat. Ketika besar mengatakan apa? Kamu bukan bapakku, kamu bukan ibuku. Ya, ini ada kisahnya namanya Malin Kundang kan gitu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak perasaan orang ini? Ya, ada seorang bapak, ada seorang ibu merawat anaknya sudah kecil, kemudian apa? Ketika anaknya dewasa mengatakan kamu itu bukan bapakku. Tidak sudi, ya, saya ini menganggap kamu sebagai bapak. Tidak sudi saya menganggap kamu sebagai seorang ibu. Bagaimana sakitnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu orang tua tersebut akan marah. Ya, bahkan saking marahnya sudah kamu, ya, Pak kutuk jadi batu misalnya kan gitu. Saya juga tidak akan apa? Ya mengakui dirimu sebagai anak. Ini kalau kemudian apa? Ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pengorbanan Allah itu jauh lebih besar daripada pengorbanan bapak ibu kita.
Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Kemudian apa? Ya. Ini orang tersebut tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya masih memberikan rizki kepada siapa saja, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan di dalam hadis itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya nilai bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat dari satu sayap nyamuk. Seandainya bumi ini di mata Allah itu lebih berat dari satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk minum kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, kaya raya Pak, hartanya banyak. Akan tetapi Allah memberikan agama ini, memberikan ilmu din ini khusus kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan pahamkan kepada urusan agamanya. Dan seseorang tidak akan mungkin paham dengan urusan agamanya kecuali kalau kemudian dia mempelajari ilmu agama tersebut. Maka datangnya kita Pak di masjid ini, ya, dengan segala kondisinya, capek kita seharian kerja, menyempatkan waktu duduk bermajelis taklim mempelajari agama, mudah-mudahan itu sebagai bentuk bahwasanya Allah cinta kepada kita, sebagai bentuk bahwasanya Allah menghendaki kita ini untuk menjadi orang-orang yang baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan yang paling agung adalah tauhid, dan keburukan yang paling jelek adalah kesyirikan.